Satu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, yang disebut dalam Al-Quran inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya waktu fajar, waktu subuh, karena ia adalah masyhudan, disaksikan. Disaksikan siapa yang dimaksud? Disaksikan malaikatul lail wa malaikatun nahar. Disaksikan oleh malaikat penjaga malam dan juga malaikat penjaga siang. Jadi malaikat itu juga ada shiftnya, bukan hanya karyawan doang. Ada malaikat penjaga malam, ada malaikat penjaga siang. Nah, di waktu subuh ini dia ketemu. Yang penjaga malam dia belum pulang, belum naik. Yang penjaga siang sudah datang standby. Gitu, karena nggak boleh kosong kan. Nah, sehingga yang karyawan shift 1 belum pulang, shift 2-nya sudah sampai. Nah, gitu. Nah, itu disebut inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Maka beruntung orang yang punya kebiasaan bangun subuh, sebelum subuh udah bangun. Dan itu jumlahnya nggak banyak. Jumlahnya nggak banyak. Dari sekian umat Islam, ya, itu jumlahnya paling nggak sampai sepertiga. Nggak sampai sepertiga. Kalau umat Islam di di Bintara 6 ini ada 1000, ada nggak 300 yang sholat subuh? Nggak ada. Paling cuman 3 baris, 4 baris. Kalau satu barisnya berapa ini Ustaz Zakir? Ustaz Zakir? Satu barisnya ini berapa isinya ini? Ya? 25, kalau 3 baris baru 75. Jumlah umat Islam 1000 juga lebih. Satu RT ada sekarang berapa Pak RT? Satu RT 250. Itu kakaknya. Masya Allah. Jadi sedikit orang yang sholat subuh berjamaah itu nggak banyak. Maka dia punya keistimewaan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubashiruhum rabbuhum birahmati waridwanin minhu waridwanin wa jannatin fiha naimum muqim. Quran surah At-Taubah ayat 20-21. Alladzina amanu, orang yang beriman. Nih, ini pokok nih. Pokoknya iman ini kita harus benar-benar jaga dan harus diperkuat. Udah jangan mikirin yang lain dulu kalau iman kita belum sempurna. Jangan mikirin tambahnya duit kalau belum tambahnya iman. Lebih berharga iman dibanding dunia beserta isinya. Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana supaya iman itu naik? Supaya iman itu terus terservis. Supaya iman itu selalu grace, selalu baru. Dan grafiknya itu terus bisa naik. Memperbanyak kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus digincer terus. Selain Allah hilangkan, selain Allah tolak, selain Allah bersihkan, masukkan ke dalam hati, ke dalam jantung hati. Illallah, illallah, illallah. Terus masuk. Ini cara memperkuat iman.
iman kita utuh, iman kita kokoh, pasti masuk surga. Permasalahan utama itu di situ. Iman lemah, hidup nggak jelas tujuannya. Iman lemah, ibadah pasti malas. Iman lemah, niat nggak pernah lurus. Iman lemah, hidup nggak ada semangat. Iman lemah, nggak berani berkorban. Pasti. Seandainya dia mengeluarkan hartanya, pasti dia ada riak. Nggak bisa karena Allah. Karena memang Allahnya dalam hatinya nggak ada. Karena di dalam hati Allah tidak diingat. Nggak manteng. Nggak mangkreng. Nggak menetap. Ingatnya pada Allah. Itu yang paling pokok. Tapi kebanyakan orang itu nggak ngerti. Hidup biasa-biasa saja. Dikirain kalau udah sholat 5 waktu udah aman-aman aja. Padahal sholatnya belum tentu diterima kalau nggak ada imannya. Sholat juga pasti ngambang kemana-mana. Takbir sampai salam juga belum tentu ingat Allah. Paling yang diingat kerjaan. Paling diingat keluarga. Paling diingat pengen jalan-jalan. Paling yang diingat rencana hari ini. Itu karena kurang kuatnya iman. Maka zikir ini memang spesial untuk memperkuat keimanan. Nah itu yang bersabda itu Rasulullah. Hadisnya sahih. Bahkan udah banyak ustadz-ustadz yang apal. Yang pertama, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Semua pasti apal itu. Kalau sebaik-baik, seutama zikir adalah la ilaha illallah, saya kira ustadz kampung mana juga dia udah tahu. Orang kalau lagi tahlilan dibawain itu afdhalu dzikri, ditambah fa'lam annahu lagi. Yang seharusnya nggak ditambah. Seharusnya nggak ditambah. Karena terpisah. Fa'lam annahu la ilaha illallah itu hadis. Hadis itu udah sempurna satu hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalu dzikri la ilaha illallah itu sempurna satu hadis. Kalau fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathaakum, itu ayat Quran surah Muhammad ayat 19. Jadi terpisah sesungguhnya. Tapi banyak orang mencampur sebagian hadis, sebagian Quran. Afdhalu dzikri hadis, fa'lam annahu Quran, dicampur. Itu sungguhnya mesti perlu kajian ilmu. Tapi banyak orang nggak ngeh. Biasa itu. Ya. Lanjut. Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Terus wahajaru. Orang yang berhijrah. Yang mereka itu berhijrah. Hijrah secara tempat sudah nggak ada. Di zaman Rasulullah, hijrah dari Mekah ke Madinah cuman 1 kali. Ya, bulan Muharram ini. Jadi kalau bulan Muharram itu ada momen anak yatim, ada momen hijrah. Hijrah itu ada hijrah fisik, ada hijrah maknawi, hijrah qalbu. Kalau hijrah fisik dari tempat ke tempat, hanya ketika Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Setelah itu nggak ada lagi. Nah yang ada terus sepanjang masa itu hijratul qalbi. Hijrah perbuatan. Hijrah makna. Dari sesuatu yang negatif kepada yang positif. Dari kemalasan menuju rajin.
dari akhlak yang tercela menuju akhlak yang terpuji, akhlak madmumah menuju akhlak mahmudah, dari malas zikir menuju rajin zikir. Hidup itu harus berubah dengan tambahnya waktu, dengan tambahnya umur. Ibadah jangan itu-itu aja. Harus ada tambahnya. Harus terus berubah. Wahajaru. Kemudian yang ketiga, wajahadu. Iman terus hijrah harus disertai dengan wajahadu. Sungguh-sungguh. Harus kerja keras. Harus ada tekad kuat. Kalau nggak ada tekad kuat, bangun subuh juga nggak bakalan bangun. Kalau nggak ada tekad yang kuat. Kalau nggak ada kesungguhan pengen untuk berzikir secara istiqomah, ke bawah mulu, hilang mulu, duit kagak, zikir kagak. Mending kalau dia nggak zikir kemudian lagi mau nerima duit 1 M gitu kali, ember kali. Banyak orang begitu itu, nggak sungguh-sungguh. Padahal orang yang sungguh-sungguh pasti dijamin oleh Allah. Pasti dijamin. Gitu. Arti dengan syarat jahadu fina, bersungguh-sungguhnya dalam jalan Allah. Kemudian Allah janji lanah dianahum subulana. Pasti kamu tunjukkan jalan kami. Kalau ada kesungguhan. Ini banyak orang hidup nih nyantai-nyantai aja. Nggak ada kesungguhan pisan. Nyari duit juga nggak sungguh-sungguh. Nyari amal akhirat juga nggak sungguh-sungguh. Ya, gitu. Tawakal yang salah. Tawakal bukan begitu. Tawakal itu berserah diri kepada Allah sepenuhnya setelah ikhtiar secara maksimal, baru namanya tawakal. Kalau orang nyantai bukan orang tawakal, orang malas. Orang nggak punya kaki bisa berhasil. Ya toh? Tuh lihat di Olimpiade, kelompok orang yang nggak punya kaki. Banyak apa enggak? Orang nggak punya tangan masih bisa berhasil. Yang nggak bisa berhasil selama-lamanya orang malas. Orang malas walaupun semuanya komplit, tangannya komplit, dua-duanya, kakinya komplit, semuanya komplit. Kalau males, tepat jalan di tempat mendek. Maka kita itu PR utama menghilangkan kemalasan. Nah, kalau kita punya 3, amanu, hajaru, jahadu, punya 3 nih, ini hidup nih. Kita punya iman yang kokoh, kita mau berubah kepada yang lebih baik. Terus kita sungguh-sungguh menjalankan agama ini. Kita pasti Allah kasih 5. 1, ajrun azim. Gitu. Ya, ajrun azim itu pahala yang tinggi di sisi Allah. Yang kedua, wa ulai